Muhammad Ali Muazzam Shah ya, itu dia memilih Pekanbaru ini sebetulnya pilihan yang tepat betul. Tepat ya? Ya, karena lintas perdagangan dari Sumatera Barat, kalau mau dibawa barang tuh sampai ke Selat Malaka, itu mesti lewat Pekanbaru. Ya, betul. Tak ada jalan lain karena ya. kalau bisa ditata aja, itu bisa melejit. Mungkin mungkin betul mungkin itu. kota yang terindah mungkin ya bisa jadi Sumatera ya. Pekanbaru itu punya sungai. Sungai Siak, Sungai Sahil. Wah, itu luar biasa tuh. Jarang yang kota yang punya sungai yang melintasi di tengah kota. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dengan Tuk Wan Channel. Cincik dan tuan-tuan sekalian, alhamdulillah pada saat ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan tugas dan fungsi kehidupan kita pada hari ini. Dan apalagi dalam suasana kita memasuki 10 hari ya, bulan Zulhijjah, bulan yang penuh keberkahan dan bulan yang penuh mendapatkan nilai pahala yang cukup besar dalam kita beramal pada bulan ini. Mari kita memanfaatkan 10 hari pertama dan 10 Zulhijjah ini kita gunakan untuk berbuat yang terbaik untuk kepentingan daerah Provinsi Riau ini. Mari satukan suara, majukan Provinsi Riau. Alhamdulillah pada hari ini kami akan berbincang-bincang ini masalah perkotaan Pekanbaru. Ini dia. Kita sengaja pada hari ini, tuan-tuan sekalian, Tuk Wan Channel yang merupakan media informasi dan komunikasi ingin memberikan suatu pandangan ke depan bagaimana sebetulnya perkembangan Pekanbaru ini yang lebih kita harapkan Pekanbaru yang maju dan bermartabat dan juga memiliki suatu kehidupan masyarakat yang nyaman dan aman. Nah, untuk itu kita memang sengaja mengundang ini seorang tokoh kita, dosen UNRI, dan beliau ini juga sebagai ahli tata kota ya, yaitu kami sapa Dr. Ihsan. Assalamualaikum Pak Ihsan. Waalaikumsalam Tok. Gimana? Alhamdulillah. Pak Ihsan ini nampak kayak ustaz betul Pak Ihsan ini. Habis ngisi khutbah tadi Tok. Wah, ini jadi sambil memberi khutbah ya dak. Pak Ihsan kan dosen Pak ya di UNRI ya. Ya. Ya cukup senior juga Pak ya. Ya, dari tahun 2000 di UNRI Tok. 2000 ya. Tahun 2000. Tapi Ihsan lahir selat panjang juga ya. Sama ya, sama kita ya. Dan Pak Ihsan memang di bidang tata kota ini sudah di bidang disiplin ilmunya Pak ya. Ya. Profesi sebagai dosen dan juga konsultan ya. Tata kota. Iya, sama. Kota luar biasa. Nah, kemudian Pak Ihsan dulu tamatan saya S1 di ITB. ITB ya. ITB Bandung. S2, S3 saya di Amerika. Di Amerika? Iya, di Utah State. Negara bagian Utah. Utah. Ya, luar biasa. Jadi Pak Ihsan ini sudah berpengalaman ya di luar negeri ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini merupakan harapan ke depan lah untuk memajukan Riau ini. Baik, Pak Ihsan, kalau kita lihat perkembangan Pekanbaru ini Pak ya, dari tahun ke tahun cukup padat ya. Iya. Dalam segi jumlah penduduk dan begitu juga menyangkut pertumbuhan ekonomi. Iya. Cukup berkembang maju gitu ya. Iya. Apalagi kota ini berada di tengah-tengah Pulau Sumatera. Betul. Ya. Betul. Lalu lintas ya. Iya. Jadi cukup punya harapan yang besar betul, apalagi sebentar lagi kalau jalan tol ini sudah tersambung, wah ini luar biasa Pekanbaru. Tetapi kalau saya lihat dari perkembangan Pekanbaru itu ada hal-hal yang tak beres nih Pak Ihsan. Ini yang saya mintakan dipecahkan masalah ini. Iya. Masalah banjir ya, kemudian masalah lalu lintas masih semeraut. Iya. Kemudian dia juga menyangkut masalah kebutuhan masyarakat juga ya dari segi persediaan air minum. Iya, betul. Dan kebutuhan listrik pun kadang-kadang listrik kadang mati, kadang sebentar kan ya. Betul. Satu kota itu kan harus dapat memberikan suatu kenyamanan dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Iya. Bahwa kota itu ideal. Iya, betul. Tapi kalau kota itu tak nyaman, kebutuhan hidup tak terjamin,
bagaimana kota itu bisa ideal. Iya, betul. Nah, menurut pandangan Bapak, bagaimana ke depan ini? Iya. Coba Pak Ihsan sampaikan, silakan. Iya, makasih Datuk, pemirsa semua. Pekanbaru ini kita bersyukur tuh, karena Pekanbaru ini ya itu seperti anugerah dia. Ya, jadi waktu berdiri itu lebih kurang 200 tahun yang lalu itu, Datuk Muhammad Ali Muazzam Shah itu, ya, itu dia memilih Pekanbaru ini sebetulnya pilihan yang tepat betul. Tepat ya. Ya, karena lintas perdagangan dari Sumatera Barat, kalau mau dibawa barang tuh sampai ke Selat Malaka, itu mesti lewat Pekanbaru. Ya, betul. Tak ada jalan lain, karena dari Sumatera Barat kalau pakai lewat Sungai Kampar, ada Bono di hilirnya. Nah, tapi kalau lewat Sungai Kampar dulu, menyeberang ke Sungai Siak, Sungai Siak yang aman, itu harus lewat Pekanbaru. Ya, langsung ke Kuala langsung Siak, ke Kuala Siak, langsung ke Selat Malaka, ke Singapura, ke Malaysia. Jadi memang Pekanbaru ini pilihan yang tepat. Dan itu sepanjang sejarah 200 tahun lebih itu, 238 kan usia Pekanbaru sejak didirikan Senapelan itu, itu sudah terbukti ya, dan Pekanbaru ini memang jadi magnet. Pembangunan-pembangunan yang dilakukan ya itu sudah marak lah. Jadi wajar lah ya mafhum Pekan ini diangkat menjadi. Iya, menurut saya betul. Pahlawan iya, karena dia jeli dia. Jeli ya. Iya, jeli. Kenapa dipindahkannya ke Pekanbaru? Dulu kan yang ramai itu sebelum itu di Tapung. Tapung ya. Ya, di Tapung. Tetapi ya beliau ditariknya lebih ke hilir di sini ke Pekanbaru. Terbukti sekarang di Tapung itu kan air surut. Jadi Sungai Siak, sungai yang paling dalam yang dalam memang di Pekanbaru. Jadi memang tepat. Dan dia bangun kota itu mula-mula ya di pinggir sungai ya. Di Senapelan. Di Senapelan. Tempat lalu lintas. Tempat lalu lintas. Iya. Ya. Jadi bertumbuh sekarang, cuma memang penataannya yang masih belum apalah ya, kalau kita bisa bilang belum sebaik yang kota-kota yang sempat ditata katakanlah oleh Belanda dulu, ya, atau kota-kota lama kita. Dan kira menurut pandangan Pak Ihsan, semenjak tahun berapa Pak perkembang kota Pekanbaru ini cukup apa? Pekanbaru ini kalau mula-mula dulu kan sebenarnya jumlah penduduk dulu ke berapa lah ya? Ratusan juga ya. Betul, ya, kemudian dengan kecamatan yang hanya 3 atau 5 kecamatan. Sekarang kan sudah. Betul. Apa faktornya kemudian di tahun berapa yang sangat apa? Jadi ada dua lonjakannya menurut saya Pak Tok Wan ya. Yang pertama ketika eksplorasi minyak. Eksplorasi minyak itu tahun 40-an sampai tahun 60-an. Ya, itu terjadi lonjakan. Dulu kan harus lalu lintas kan lewat sungai. Sungai Siak, Sungai Kampar. Tapi setelah ditemukannya ladang minyak di Minas, di Duri, kemudian di Rumbai menjadi markasnya, itu lonjakan pertama tuh. Ya, jadi ramai Pekanbaru itu salah satunya dari booming minyak. Ya, motor minyak. Itu yang pertama. Ya, itu lama tuh dari tahun 40-an sejak ditemukannya minyak sampai tahun 60-an berkantor. Nah, sampai kemudian lonjakan yang kedua itu tahun 2000-an, awal tahun 2000. Otonomi daerah. Otonomi daerah ya. Otonomi daerah. Itu yang apa ya, cukup anggaran banyak, pembangunan banyak, ya, masyarakat dari mana-mana, dari Sumatera Barat, Sumatera Utara, ke Pekanbaru. Ya, ditambah lagi dengan sawit Tok Wan. Sawit ya? Sawit. Jadi betul-betul faktor ekonomi ya? Betul. Jadi sawit kan boomingnya kan tahun 2000-an. Ya, orang nanam sawit semua, ya, booming lah. Ya. Nah, Pekanbaru sebagai ibu kota provinsi, ya, itu peranannya strategis. Tempat masuknya barang, tempat distribusi barang, orang-orang kalau mau berbelanja ke Pekanbaru, karena memang tepatnya di tengah. Nah, sekarang penduduknya sudah 1 juta, ya, 1 juta lebih, ya, makanya dia dapat gelar kota metropolitan. Nah, cuma yang kita sayangkan memang penataannya agak lambat, ya, bukan terlambat sama sekali, tidak. Ya, kita sudah punya beberapa jalan poros, Jalan Sudirman, ya, Jalan Arengka, Jalan Subrantas, ya. Cuma banyak juga jalan-jalan yang kurang berkembang, ya, jalan-jalan yang putus, ya. Seharusnya jalan-jalan di lokasi yang baru itu direncanakan, tidak mengikuti pola dari masyarakat saja. Nah, kalau yang di tengah kota, oke, sudah bagus jalannya. Ya, mulai tengah dari kota ya. Tengah kota sudah bagus. Ya, tapi tengah kota itu juga Pak, kaitan itu
memang sudah disiapkan oleh apa dulu? Ya, Oleh para pejabat-pejabat kita betul. dulu di kota ini kan. Pak Karudin Nasution misalnya, Nasution, ya dengan Jalan Pak Arifin Sudirman, Ahmad, Jalan Ahmad Yani, ya mereka menyiapkan itu. Tapi yang pengembangan selanjutnya, itu ketinggalan. Agak tertinggal. Yang harus diselesaikan. Betul. Jalan itu tapi tak diselesaikan. Kalau kita lagi tengok lagi Tok Wan, itu parit-parit kita yang di Jalan Ikhlas, Jalan Pembangunan, parit Senapelan, itu kan lebar-lebar. Lebar-lebar. 3 meter, 5 meter. Coba parit-parit yang baru kita. 2 meter, 1 meter. Makanya daerah yang lama tuh tak banjir dia. Ya, sedikit lah yang banjir. Nah, artinya memang penataannya yang kurang. Agak lambat ya. Agak lambat. Tidak seimbang dengan tidak seimbang dengan kecepatan pembangunan. Ya. Nah, tapi menurut saya masih bisa. Masih bisa, cuma ya perlu kerja keras. Dia kan kalau menyangkut banjir umpamanya Pak ya. Itu ada berapa sungai? Sungai Sago, Sungai Sail, Sungai Senapelan, Sungai Sibam. Ini faktor sebetulnya Pak. Betul. Kalau ini dirawat dengan bagus, pengedamannya bagus, pengaliran airnya bagus, saya tak terjadi banjir. Tapi ini yang tak dilakukan. Gimana tuh Pak Ihsan? Iya. Jadi terutama Sungai Sail ya. Sungai Sail itu sepertiga daerah Pekanbaru bagian selatan Sungai Siak itu ngalirnya ke Sungai Sail. Ya. Cuma sayang Sungai Sail itu tidak dirawat dengan baik. Ya. Dulu Sungai Sail itu airnya hitam, Tuan. Mungkin orang-orang lama mungkin tahu lah airnya hitam bersih. Sekarang Sungai Sail itu airnya berlumpur, keruh. Karena apa? Karena di hulunya itu orang nanam sawit, orang buka kebun, terjadi pencemaran terjadi pencemaran, perkeruhan. Nah itu ya mungkin bisa dibuatkan kolam misalnya untuk tempat mengendapkan lumpurnya itu sehingga Sungai Sail itu, saya membayangkan Sungai Sail itu setaranya dengan Sungai Melaka, Tuan. Di Melaka. Iya, betul. Kan bikin alur orang masuk dari kalau di Melaka kan dari laut. Masuk ke Selat Melaka sampai ke tengah kota kan. Nah, kita Sungai Sail itu fungsinya harus seperti itu. Karena dia cukup lebar. 30 meter sampai 20 meter dia. Nah, itu barangkali kalau kita mau buat waterfront city di samping Sungai Siak yang besar itu, Sungai Sail juga bisa. Bisa ya? Bisa. Nah, kenapa itu tidak kita manfaatkan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sungai-sungai kita yang lain, Sungai Senapelan, Sungai Sago, itu udah lumayan baik ya. Tapi yang jadi perhatian lagi, kalau Sungai Sail itu di sebelah timur, Sungai Sibam di sebelah barat, berbatasan dengan Kampar, itu masalah juga. Karena dia penyempitan. Ya, jadi dia makin sempit ya. Makin sempit. Karena apa? Karena tanah Pekanbaru kan tanahnya berpasir. Sungai Sibam itu tanahnya berpasir. Jadi kalau tidak segera dibuat turapnya, kemudian tidak digali secara periodik alirannya itu, pasir itu menyebabkan terhambat, mengendam aliran dia. Nah, jadi Sungai Sibam. Kalau di sebelah selatan tuh Sungai Kelulut. Sungai Kelulut tuh ke Sungai Kampar. Nah, itu dari bandara tuh. Dari bandara, dari Auri. Nah, itu sampai daerah Kubang tuh ke situ. Saya teringat tuh Pak Ihsan cerita soal sungai ini, Pak. Tahun 60 berapa tuh waktu Buya Hamka datang kemari. Waktu itu penyambutan di Simpang 3. Saya waktu itu tamat SMA saya tuh. Tamat SMA saya aliyah ya. Sebelum tamat SMP mau masuk aliyah saya. Saya waktu itu di sini ada acara di Muhammadiyah. Waktu itu saya ikut menyambut kedatangan Buya Hamka itu. Teringat saya di simpang depan MTQ itu sungainya itu. Betul. Sungai apa tuh? Sungai kalau depan MTQ itu Sungai Tangkerang tuh. Iya, Sungai Tangkerang mengarah ke Sungai Tangkerang, mengarah ke Sungai Sail tuh. Iya, Sungai Sail. Betul, mengarah ke Sungai Sail. Itu airnya masih jernih. Saya minum waktu itu, Pak, karena kehausan panas. Saya banyak dengar cerita tuh, Wan. Orang minum air itu. Iya, minum. Itu masih ingat itu sekitar tahun 60 apa ya? 68 atau salah saya. Meskipun dia airnya coklat, tapi bersih. Tahun 68 salah saya. Buya Hamka pertama waktu lepas lagi tahanan beliau. Itu yang sekarang air itu mengalir ke Parit Indah tuh, Wan. Parit Indah ya? Mengalir ke Parit Indah dia tuh.
Ya. Sekarang sungai itu kan sudah tak ada lagi nampaknya. Tinggal 3 meter 3 lagi. meter. 3 meter itu lah yang sampai Sudirman, tengah kota. Itu. Betul. Iya. Itu faktor banjir Pekanbaru ini. Iya. Jadi kalau ini bisa diatasi dengan perawatan dan apa namanya renovasi. Iya. Jadi dikembalikan Pekanbaru ini sebagai kota yang memiliki anak sungai. Anak sungai. Jangan anak sungainya itu kita sembunyikan. Iya betul. Harus dihidupkan. Nah, sekarang kan tak nampak kita mana parit yang tak nampak tiba-tiba banjir. Iya. Tapi kalau nampak anak sungainya, semangat kita. Apalagi nanti kalau misalnya di Parit Indah tuh, saya bayangkan orang bisa bersampan tuh di Parit Indah tuh. Iya betul. Kan asik. Betul. Jadi kota Front City itu betul ya. Waterfront City dia. Itu faktor banjir tuh Pak ya. Iya. Kelemahan kita. Kemudian menyangkut masalah infrastruktur jalan tadi itu Pak. Jalan. Ya, jadi jalan. Jalan utama kan sudah ada jalan kan. Utama. Dibangun oleh betul. Ya. Cuma jalan tingkat 2 yang jadi masalah. Kalau kita bilang di transportasi itu jalan kolektor. Jalan kolektor itu jalan yang menghubungkan jalan-jalan lokal yang kecil-kecil, mengantarkan dia ke jalan yang besar, ke jalan utama, ke jalan arteri. Jadi terkoneksi ya? Koneksi. Nah, koneksi itu yang kita lemah. Yang lemah ya? Misalnya katakanlah jalan rambutan, jalan paus, ya, jalan kapling, jalan durian. Ya, itu kan jalan-jalan tingkat 2 tuh. Ya. Nah, jalan-jalan tingkat 2 itu sekarang sudah semakin menyempit ya, karena aktivitas orang perdagangan, orang berjualan, ya, ditambah lagi dengan kualitas drainase yang tidak bagus. Tidak bagus ya. Ya. Nah, sehingga fungsi dia sebagai penghubung itu ya, itu menjadi tidak maksimal. Karena kalau penghubung tidak maksimal, orang selalu ngejar jalan utama atau Wan. Oh, itu ya. Jalan utama macet. Macet. Jalan yang tingkat 2 ini tak maksimal dia. Tapi kalau di Jakarta, meskipun macet ya, atau jalan-jalan alternatifnya orang bisa lari orang cari jalan. Kalau kita orang cari jalan, itu tak nyaman dia. Jadi kalau jalan kolektor tingkat 2 itu bisa dihidupkan, nah itu jadi bagus dia. Ditambah lagi dengan kualitas jalan. Ya, saya kira kualitas jalan ini sangat berpengaruh ya, supaya orang menjadi nyaman. Nah, lebarnya ya. Kalau di Jogja itu, Tawan, itu jalan-jalan kolektor tingkat 2 itu kiri kanan parit kan sempit tuh. Itu parit itu ditutup sama dak beton. Di bawah tetap mengalir air. Jadi orang tak sibuk nyari tak sulit, lancar dia. Mungkin Pekanbaru untuk beberapa ruas jalan perlu seharusnya sudah bisa dibuat seperti itu, karena kan kalau mau melebarkan sampai ke pagar kan susah tuh membebaskannya. Tapi untuk yang drainase sudah bagus bisa angsur, sehingga orang nyaman. Tapi drainase juga Pekanbaru Pak saya tidak juga terapa juga. Ya, drainase harus dibereskan dulu. Buka-buka pasangnya Pak saya, bongkar-bongkar pasang Pak saya. Iya, ya memang drainase ini menurut saya itu harus fokus lah. Ya, harus fokus dia. Sebetulnya enggak sulit drainase ini. Ya, kita tapi sudah. Faktor banjir juga tersumbat drainase bisa juga jadi. Besar. Kalau Pekanbaru faktor karena tersumbat drainase besar ininya. Ya, jadi bukan hanya sungai, tapi sebelum ke sungai itu pun sudah banjir karena ya yang di depan ruko, yang di belakang rumah, yang di luar-luar komplek. Nah, itu paritnya itu sudah tidak standar. Ada yang tertutup, ada yang memang sengaja disempitkan. Tapi kalau fokus saya kira pemerintah kota, pemerintah provinsi itu bisa tuh. Saya tidak sulit. Dia sudah terpetakan. Master plan sudah ada. Ya. Nah, tinggal dilaksanakan. Ya. Kemudian ya tadi itu menyangkut jalan tadi ya. Apakah ada peluang lagi kira Pak? Ya, perlu ada jalan membuka jalan baru. Iya. Untuk memutus mata rantai macet tadi itu. Iya, betul. Nah, itu juga kira-kira bagaimana ada peluang enggak untuk itu lagi? Ya, misalnya saya melihat ya, kenapa jalan Subrantas itu yang sudah lebar-lebar itu tetap macet. Nah, itu karena orang menumpu mengejar ke jalan Subrantas semua. Kenapa tidak dihidupkan jalan teropong? Wah, jalan teropong kan sudah ada, tapi kan lebarnya kurang toh. Kemudian teropong itu belum tembus sampai ke Kubang sana. Ya betul. Macam mana kan sampai sampai Cipta Karya. Jalan teropong itu ada 2 daerah itu. Ya, perbatasan. Daerah Kampar dan apa? Ya, tapi kan provinsi kan bisa tuh. Bantu. Bantu. Kan sudah Pak Gubernur Pak Samsua kan sudah meresmikan kemarin. Bagus, iya. Bantu provinsi kan? Jadi mumpung dia perbatasan, provinsi bisa tuh. Jangan sampai Cipta Karya, tembuskan sampai ke Kubang tuh. Dia dibebaskan lah. Itu menurut saya enggak panjang lagi tuh. Ini Kampar lagi sebetulnya ini. Diminta Kampar menyambung lagi ya. Sambut. Nyambut Iya, jalan yang seperti itu. Kemudian jalan-jalan kita
Jembatan-jembatan menurut saya juga bisa tuh ya. Ya, misalnya kalau kita ya di arah Tenayan, itu jembatan Siak berapa sekarang? Siak 5 misalnya kan. Nah, itu bisa juga. Itu membuat alternatif orang tidak menuju ke kota. Apalagi nanti kalau lintas timur kan lewat sana tuh. Jalan tol lintas timur kita, jalan tol kita kan lewat daerah timur tuh. Nah, itu bisa menjadi alternatif orang tidak menuju ke kota. Sekarang orang harus menuju kota, menuju ke dari wilayah timur, dari lintas timur, mau ke kota, ya dia kan lewat ini. Indah. Lewat Parit Indah, lewat Jalan Arifin Ahmad. Ya. Kalau sudah ada itu, dia tidak masuk kota lagi. Dia betul-betul jalan lingkar dia. Jalan lingkar ya. Lewat ke sana. Nah, jalan lingkarnya Pak saya yang belum putus Pak. Iya. Jalan lingkar ini cara kan lewat jalan Hang Tua itu kan. Hang Tua, betul. Harus dilebar lagi sebetulnya. Betul. Ya, lewat Rejosari itu kan. Lewat Rejosari. Ya, yang seperti itu saya kira bisa dilanjutkan, masih bisa. Nah, sekarang mengatasi lagi yang di Simpang Panam itu Pak. Iya, jadi itu juga menjadi. Iya, jadi Simpang Panam itu toh, kalau saya melihat itu masalahnya bukan hanya di persimpangan sebetulnya. Itu kan jalan lingkar barat tuh, mulai dari Jalan Kubang tuh, kemudian ketemu Simpang Panam, kemudian Garuda Sakti. Nah, sekarang Jalan Kubang sama Jalan Garuda Sakti itu sempit. Itu cuma apa kita bilang satu jalur ya, kiri kanan. Seharusnya kan dia dibuat karena jalan lingkar, harusnya dibuat model jalan Subrantas juga. Jadi kiri kanan. 2 jalur ya? 2 jalur. Ya sehingga truk-truk itu bisa enak dia lewat. Kalau sekarang kan truk dia kan lama dia padat situ tuh. Termasuk Jalan Garuda Sakti. Ya, jadi kalau itu bisa dilakukan, memang itu jalan nasional itu. Jalan nasional ya? Jalan nasional. Nah, itu nanti truk yang ada sekarang ini dia tidak lewat Jalan Arengka lagi, tidak lewat Arengka, tidak lewat Soekarno-Hatta lagi, tidak lewat Subrantas lagi. Yang membuat macet itu, membuat ramai simpang itu karena truk itu lewat sini, kemudian dia harus berputar-putar. Nah, kuncinya Jalan Kubang sama Garuda Sakti itu harus jadikan dua jalur kiri kanan. Ya, dua, termasuk simpangnya. Nah, kalau saya lebih utama melebarkan jalan itu daripada bangun flyover tuh. Daripada bangun flyover. Iya. Jadi kalau dia sudah lebar simpang itu, jalannya pun sudah lebar, itu flyover tak perlu. Flyover tuh mahal. Besar biayanya. 150 paling enggak tuh. Iya, besar. Melebarkan jalan itu sekitar itu juga. Tapi manfaatnya lebih besar. Iya. Memang kalau flyover cantik nampaknya kan. Cantik ya. Satunya situ harus pertama flyover, yang keduanya memang harus lebarkan. Karena itu sudah istilahnya sudah sumpah ya. Karena pertumbuhan penduduk ramai itu di Jalan Kubang tuh, perumahan di Garuda Sakti, memang harus jadikan 2 jalur. Kalau satu jalur itu macet lah, dan rawan karena kalau truk bercampur sama kendaraan umum ini tidak dibuat 2 jalur, itu sering terjadi kecelakaan. Ya, pokoknya begini Pak, pintu masuk. Betul. Pintu masuk di Pekanbaru ini baik Sumatera Barat kan, kemudian dari timur kan. Nah, ini kata saya yang harus yang harus fokus betul. Menghadapinya. Jadi truk-truk itu tak lewat kota lagi dia. Langsung diarahkan ke pinggir. Jalan lingkar itu jalan lingkar ya. Jalan lingkar ini yang harus diselesaikan ya. Iya, betul. Saya lihat sih ini kelemahan selama ini itu tak difokuskan. Dan itu kan bisa antara provinsi dan bantuan pusat pusat. Baik, itu menyangkut masalah tadi mengatasi kepadatan penduduk dan menyangkut juga masalah transportasi kendaraan itu. Kemudian tata kota, Pak. Penduduk ini Pak saya di mana-mana ada pembangunan perumahan semua kali Pak. Bagaimana menurut pandangan Pak? Sehingga tak terkendali nanti dalam segi pengamanan jumlah penduduknya. Gimana pandangan Pak? Kalau pembangunan perumahan ya? Kalau jumlah penduduk itu kan tak bisa kita kendalikan toh. Karena itu panggilan alami kan. Tapi kalau mengendalikan di mana posisi perumahan, bagaimana perumahan itu diatur itu bisa. Jadi artinya itu kan kuncinya di tata ruang sebetulnya. Tata ruang. Tata ruang. Jadi memang harus disiplin. Pertama memang dilihat betul ketika perumahan itu mau dibangun. Lihat lokasinya. Lokasinya itu pertama
apakah itu termasuk kawasan yang rawan banjir atau tidak? Nah, kalau misalnya kawasan itu rawan banjir, atau syaratnya harus diperketat. Tapi nampak saya secara formal regulasinya tak jelas juga Pak. Regulasi dalam segi penataan perumahan ini. Sebetulnya regulasinya di RT RW itu, ya. Di RT itu sudah, cuma RT RW itu kan dia masih kasar tuh. Iya. Nah, kita harus ada apanya ya. Di tingkat perizinan, nah itu kan di PU tata ruang tuh, ya, di PUPR, ya. Itu memang harus detail dia. Ya, artinya memang ditengok betul ini kawasan banjir. Kalau kawasan banjir itu hanya boleh dibangun misalnya 30% atau 50% maksimal, sisanya untuk daerah resapan. Kemudian aliran drainasenya harus disiapkan betul. Ini kemana nanti airnya mengalir? Kalau misalnya ini daerah banjir, berapa meter tinggi, berapa senti naik airnya itu harus diperhitungkan. Nah, cuma ini yang menurut saya masih banyak juga yang kecolongan yang di pinggir Sungai Sahil misalnya. Masyarakat sudah beli, ya tapi kemudian banjir. Ya, artinya kan sia-sia di daerah di mana dekat tepi Sungai Siak, ya saya lupa, dekat Rengka 2. Itu juga banjir juga, kasihan. Ya, itu seharusnya yang seperti itu izinnya tidak diberikan kecuali pengendalian banjirnya disiapkan. Nah, kemudian kalau bangun perumahan itu juga harus dipikirkan itu nanti jalan penghubungnya yang mana. Nah, jangan sampai nanti perumahan dibuat ya, tetapi jalannya itu masih jalan tikus juga. Nah, itu enggak bagus. Ya, jadi jalannya mesti ikut jalannya, apakah dia jalan lokal, jalan kolektor, ya, sehingga tidak mencari sendiri nih jalan nih, tapi memang disiapkan tuh. Nah, itu harus artinya infrastrukturnya harus disiapkan. Ya. Artinya pemerintah sudah menyiapkan nih skema jalannya. Nah, yang saya lihat nampaknya Pak, ada tak terkendali Pak. Artinya daerah itu belum layak bikin perumahan. Diizinkan juga. Apakah itu melalui izin di bawah tangan ataukah izin, nggak tahu saya. Pokoknya ada apa? Ya mungkin karena kalau daerah itu kebutuhan masyarakat, harganya murah, ya, tetapi ya masalah kita lah tuh, menurut saya. Ini penting kan, kalau perumahan ini tak terkendali dengan baik, akan menimbulkan masalah kan, apalagi segi keamanan, pengamanan dan sebagainya kan daerah itu. Dan banyak rumah-rumah kita nih, kalau saya nyarankan sekarang kalau di perumahan itu jalannya jangan sampai dibuat pas 4 meter lah, ya, kalau bisa 5 meter lah, ya, karena kita tengok pengalaman rumah-rumah yang ada sekarang nih, itu jalannya sempit-sempit di perumahan tuh, jadi dia berkembang besok dia beli mobil. Itu tak bisa lagi parkir. Tak bisa. Tak bisa masuk lagi. Karena jalannya cuma 4 meter kan, Pak Pasar tak bisa. Belum lagi tanpa pot bunga di depan rumah, makin sempit lah. Kemudian lagi Pak Ihsan, ini kita banyak masalah kota ini. Kota ini kan sudah dijadikan kota madani ya. Madani. Kalau kota madani itu kan luar biasa, satu kota yang sangat modern ya. Kira-kira menurut pandangan Bapak, apakah kemodernan kota Pekanbaru sudah terwujud atau belum? Iya. Jadi, ini perlu nih Pak, kira-kira. Iya, kalau saya ukuran modern itu ke tingkat pelayanan Tok Wan. Ya, tingkat pelayanan ya. Jadi tingkat pelayanan itu misalnya tadi tingkat pelayanan infrastruktur. Jalan, kemudian masalah drainase, banjirnya, persampahan. Nah, ini persampahan menurut saya ya ini Pekanbaru belum modern lagi nih. Modern ya. Masih menumpuk sampah ya. Masih menumpuk ya. Karena kalau dia modern itu sampah sampah udah otomatis tak boleh lagi dapat sampah. Sampah itu harus ada di tong sampah. Sampah itu harus masuk di bak sampah. Tak boleh lagi melonggok-longgok tuh. Kalau kita kan sekarang melonggok-longgok aja tuh. Itu tak boleh lagi. Apalagi dengan gantung-gantung THC kan, malu kita ya. Ini bergantung-gantung pula di pagar-pagar rumah kita kan. Itu tak boleh. Karena kalau mau standar persampahan itu dia harus ditutup. Karena kalau tak ditutup lalat. Lalat itu penyakit. Ya, itu dari sistem pengangkutan. Ya, belum lagi sistem di di tempat pengelolaan airnya. Pemrosesan air sampah di TPA itu itu enggak boleh lagi main main gilas gitu aja. Harus ditimbun dengan tanah. Supaya lalat tak kemana-mana. Airnya harus diolah. Harus seperti itu. Persampahan. Ya, kemudian pelayanan umum lah. Pelayanan umum yang lain, air bersih itu.
Air bersih ya. Jadi kalau mau modern ya, sampah yang paling gampang terlihat tuh kemudian air bersih. Bersih ya. Pekanbaru ini sebetulnya untuk beberapa daerah ya, itu air bersih kita sudah mandiri sebetulnya. Ya, karena Pekanbaru ini tanahnya pasir. Tanah pasir itu airnya putih. Ya, jadi banyak Pekanbaru saya kira lebih 50% itu airnya bagus. Itu ya. Ya, cuma nggak bisa lagi ke depan air tanah ini diandalkan. Karena apa? Kota makin lama makin padat. Kalau makin lama makin padat, nanti air tanah kita makin lama makin berkurang pertama, karena banyak diambil. Yang kedua, pencemaran. Kita septic tank kita, itu kan istilah septic tanknya bisa meresap tuh. Ya. Meresap ke dalam tanah. Nah, itu bisa tercemar air tanah kita. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, parit kita. Parit kita, karena air dari kamar mandi kita, air dari dapur kita, itu kan masuk ke parit, meresap juga. Nah, sehingga kualitas air tanah kita bisa rendah. Makanya tuh kota-kota itu harus sistem air bersihnya perpipaan, PDAM. Nah, makanya PDAM itu standar modern itu ya, pemipaan. Ya sekarang ini saya lihat alhamdulillah sudah mulai. Tapi itu juga kaitan teknologi juga. Teknologi itu. Ya, teknologi ya, kemudian investasi. Ya, saya lihat yang spam regional. Ya, spam regional yang provinsi sama pusat kan sudah jalan tuh, yang jalan tuh, yang dari Kampar, yang di Kalibanyak yang bisa mengganggu jalur lintas. Ya mudah-mudahan sementara lah itu ya. Ya, yang kalau yang spam regional itu tuh air bersih. Kalau yang di Sukajadi yang sekarang ini daerah kota itu apa ya? Itu air limbah. Ya? Air limbah. Itu akan diolah. Ya, cuma memang prosesnya masih lama tuh. Ya, karena sambungan ke rumah lagi. Ya gitu ya. Ya, sambungan ke rumah. Tapi memang untuk daerah kota yang padat, itu sebaiknya memang pakai sarana air limbah itu. Ya, kalau enggak dia bercampur nanti gitu air kotor itu ya dengan air dari bor kita. Dari bor kita ya. Ya, itu dikatakan menuju kota apa? Smart City ya. Smart City. Pekanbaru ini ke depan lah ya. Baik, itulah masalah yang kita hadapi di kota. Sekarang timbul masalah kepemimpinan. Ini ke depannya Pak. Kalau menuju kota modern tadi, kota Smart City, teknologi itu lagi itu, tentu ini kan mampu pemimpin yang akan datang harus mampu menghadapi perkembangan zaman kan. Kira-kira menurut pandangan Bapak, figur seorang pemimpin yang akan datang di kota ini. Ya, jadi yang jelas dia kan pemimpin itu kan pilihan masyarakat ya. Tapi memang masyarakat tentu harus jeli juga ya memilih pemimpin. Menurut saya ya ke depan itu ya memang mesti pemimpin yang paham lah. Yang pertama paham dengan kondisinya, tahu permasalahannya, ya. Yang kedua dia memiliki itikat. Ya, itikat yang baik ya. Kalau ya dia kurang tahu, ya itu dia bisa bertanya. Tapi kalau itikat yang kurang, itu agak susah tuh. Agak susah ya. Apalagi kurang setengah-setengah lah ya. Ya. Tapi kita harapkan lah ya. Misalnya banyak penataan kota yang bagus. Kita lihat tuh di Jakarta Anies Baswedan bagus. Ya, dia punya konsep, dia berilmu, dia pendekatan dengan masyarakat bagus. Jadi diharapkan pemimpin wali kota Pekanbaru ini yang punya konsep yang jelas. Yang punya konsep yang jelas. Yang bisa betul-betul diaplikasikan dalam kenyataan programnya ya. Dia mengetahui. Dia harus punya apa? Dia memiliki pengetahuan. Pengetahuan menguasai masalah. Ya. Bandung dengan Ridwan Kamil bagus tuh. Bagus ya. Risma arsitek bagus ditatanya. Nah, jadi kita harapkan ke depan trennya begitu. Ya. Bukan hanya karena dia dipilih, tapi karena dia mampu. Ya. Bukan hanya untuk mengejar status wali kota aja kan, tapi memerlukan kemampuan dia untuk mengolah kota dengan baik. Ya, itu harapan kita. Dan dia harus bisa juga menggali potensi kota ini sendiri. Betul. Kalau Pekanbaru ini menurut saya luar biasa tuh. Ya, Pekanbaru ini macam semut. Ya, Pekanbaru ini menggali kemudian menata. Menata infrastrukturnya, menata pelayanannya. Kalau bisa ditata aja, itu bisa melejit. Mungkin betul itu. Mungkin kota yang terindah mungkin ya bisa jadi. Sumatera ya. Pekanbaru itu punya sungai. Sungai Siak, Sungai Sahil. Wah, itu luar biasa tuh. Jarang yang kota yang punya sungai yang melintasi di tengah kota. Biasa. Baik Ihsan, luar biasa perbincangan kita pada hari ini. Demikianlah cincin tentuan. Nah, begini kita ke depan nih kota Pekanbaru ini. Bagaimana kota Pekanbaru ini bisa cantik, indah, nyaman, sampah tak menumpuk, banjir tak ada lagi. Bagaimana caranya? Memerlukan pemimpin yang berpikir, yang maju, yang modern, yang bisa menata kota ke depan ini. Apalagi memiliki sikap
amanah dan jujur. Apalagi kita menuju kota Madani, Masya Allah. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, jangan lupa ya, tolong ini di like, share, subscribe. Sekian dan terima kasih. Dan selamat ketemu lagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.